Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya belajar tematik hari ini bersama Bu Yemi. Nah, sebelum belajar jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu, dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kalian siapkan buku paket, LKS, dan alat tulisnya untuk belajar tematik. Tematik hari ini ada di pembelajaran pertama dan di paling akhir. Jadi kalian harus simak video ibu dari awal sampai akhir ya. Nah, kita kemarin sudah selesai di subtema 2. Hari ini kita masuk ke subtema 3, yaitu pertumbuhan pada hewan. Kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sambil kalian melihat video ibu, kalian sambil buka-buka juga buku paketnya ya. Nah, di pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 3 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan pada ayam, pada kucing, dan pada kuda ya. Bisa kalian buka nih yang pada ayam di halaman 99 ya. Nanti sambil ibu jelaskan di papan tulis sudah ibu rangkum. Terus yang kucing itu ada di halaman 108 sambil kalian buka ya. Sama kuda itu ada di halaman 112 ya. Nah, sama kita belajar matematika tentang perkalian. Nah, dari itu ibu sudah rangkum di papan tulis. Nah, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan tadi yang pertama adalah ayam ya. Ciri-ciri ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur ya, dengan cara bertelur. Terus telurnya itu dierami selama 21 hari sama induknya sehingga dia menetas ya. Jadi saat ayam atau induk itu bertelur, dia mengerami atau didiamkan, dijaga selama 20 hari sehingga menetas ayam barunya ya. Terus ayam memiliki bulu ya, maka disebut bulu ayam. Terus bernafas menggunakan paru-paru. Terus ciri-ciri ayam apa lagi? Memiliki dua kaki ya. Terus yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan kucing ya. Kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan ya, seperti manusia dengan cara melahirkan. Terus dia hamilnya itu atau mengandungnya itu selama 58 hari atau 6 sampai 63 hari atau bisa disebut dengan 9 minggu. Nah, kalau pada kucing itu dia mengandungnya selama 9 minggu. Kalau pada manusia itu mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Nah, kucing bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kucing juga memiliki rambut pada badannya. Rambut itu seperti ini. Nah, kalau bulu itu seperti ayam, bebek, angsa itu baru bulu. Kalau rambut berarti kayak kucing, kelinci, sapi. Terus kita manusia juga memiliki rambut ya. Terus sekali mengandung, kucing itu bisa melahirkan 5 sampai 6 anak. Banyak ya kalau kucing itu. Nah, yang ketiga adalah kuda. Kuda itu berkembang biaknya sama, yaitu dengan cara melahirkan. Terus bernafas juga sama menggunakan paru-paru. Nah, memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Tahu ya, pasti kekuatan kuda itu lari dan tenaganya pun sangat kuat sehingga bisa lari cepat ya. Terus memiliki rambut juga kalau pada kuda. Nah, semua itu mengalami pertumbuhan dengan cara apa? Dengan cara makan dan minum juga ya. Pada hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Terus juga pada hewan juga dari kecil sampai dia dewasa ataupun besar ya. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3 ya. Diingat-ingat ada apa saja? Perkembangbiakan hewan ada ovipar. Ovipar itu adalah bertelur ya, bertelur. Contohnya apa hewan yang bertelur? Adalah ayam, cicak, bebek, katak, kura-kura. Nah, dia berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Contohnya apa? Contohnya kucing, kuda, sapi, kambing, gajah. Itu
hewan vivipar atau melahirkan. Nah, yang ketiga ini adalah gabungan dari perkembangbiakan ovipar sama vivipar. Jadi dia disebut dengan ovovivipar. Ya, ovovivipar ini bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Contohnya ular dan kadal. Jadi di dalam hewan tubuh ini pertamanya dia itu bertelur ya, di dalam tubuhnya itu bertelur, lalu dia caranya langsung habis bertelur langsung dia melahirkan ya. Jadi dia mengalami dua cara berkembang biak. Beda kalau dengan ovipar atau vivipar. Kalau ovipar dia bertelur saja udah langsung menetaskan generasi yang baru ya. Kalau vivipar juga melahirkan langsung ya dengan cara proses vivipar atau melahirkan. Kalau ovovivipar dia melewati dulu bertelur baru dia melahirkan ya. Lalu sekarang kita akan belajar tentang perkalian. Nah, sebelumnya pasti kalian di kelas 2 sudah belajar perkalian. Sekarang ibu ulang lagi ya, perkalian itu sebelumnya harus sering dilatih terus ya. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4 dan seterusnya. Ya, kalau sudah hafal itu, kalau perkalian itu pasti kita akan mudah nanti akan mengerjakan pembagian ya. Jadi di rumah harus rajin-rajin belajar tentang perkalian dari perkalian 1 sampai perkalian 10 ya. Nanti kalau ada soal jadi mudah menghitungnya. Nah, coba perhatikan di papan tulis. Ada bentuk segitiga. Segitiganya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Dalam satu segitiga itu berisikan seperti 6 lingkaran ya. 6 lingkaran. Jadi ada 6-nya ada 7. Jadi di sini ditulisnya apa dulu? 7 dulu. 7 itu apanya, Bu? 7 itu adalah bentuk segitiganya, ada 7 kan? Ada 7, baru dikalikan isinya. Isi setiap segitiganya berapa? Ada 6. Berapa? Jadinya 7 dikalikan 6. Jadi 7-nya ada 6 kali. Ayo coba hitung, kalau belum bisa 7-nya ada 6 kali. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sampai 6 kali. Nah, coba kalian hitung ya. Kalian hitung lalu letakkan di sini. 7 kali 6 adalah 42 ya. Karena kalau 7 kali 3 21, 7 kali 6 berarti 42. Nah, untuk perkalian yang di sebelah sini perhatikan. 3 kali 2 ya. 3 kali 2 berapa? 6. 8 dikalikan 3. Coba perkalian 3 dikalikan 8, yaitu hasilnya berapa? 24. Nah, 24 selalu ya yang diambil itu bagian belakangnya ditaruh di sini. Jadi 4. 2-nya biarin saja di sini ya. Nah, lanjut lagi. 3 dikalikan 1. Terus berapa jawabannya? 3. Nah, tadi masih ada sisa 2 di depan. Berarti karena 3 kali 1 3 ditambah 2 jadinya 5. Ini hasilnya. Nah, perkalian itu mudah ya. Asal kalian sudah bisa menghafalnya. Nah, untuk tugas hari ini itu di jam pertama sudah Ibu kasih tahu di video ini, kerjakan LKS halaman 38. Dibuka LKS halaman 38. Nomor 1, 2, dan 3. Ini untuk tugas di jam pertama. Untuk tugas di jam terakhir nanti akan Ibu kirimkan melalui foto, tapi itu ada di jam terakhir ya. Jadi kalian kerjakan dulu untuk tugas di jam pertama ini sambil disimak video dari awal sampai akhir, terus dipahami, dan nanti ditunggu untuk tugas selanjutnya di jam terakhir ya, pada tematik terakhir. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.